Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ratoti, STMKes, seorang dosen dan pengelola jurnal yang telah lebih dari 1 dekade membersamai mahasiswa dan peneliti muda dalam menapaki dunia publikasi ilmiah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menemani Anda menelusuri satu proses penting yang kerap dianggap rumit, yaitu mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah. Saya paham, banyak dari kita merasa bingung harus mulai dari mana. Skripsi yang sudah ditulis dengan susah payah seringkali berakhir tersimpan rapi di rak atau folder digital. Padahal, di dalamnya ada potensi besar untuk dibagikan ke dunia ilmiah yang lebih luas. Nah, sesi ini akan menjadi panduan praktis dan bersahabat untuk membantu Anda memahami apa saja yang perlu diubah, bagaimana menyusun ulang struktur, hingga cara memilih jurnal yang tepat untuk publikasi. Mari kita ubah kebingungan menjadi keyakinan dan skripsi yang diam menjadi artikel yang berbicara. Teman-teman, sebelum kita mulai lebih dalam, penting untuk memahami dulu apa sebenarnya tujuan dari publikasi ilmiah itu. Mengapa skripsi yang sudah selesai tidak cukup hanya disimpan di rak atau flash disk? Nah, ada 4 hal utama yang akan kita bahas. Pertama, kita akan memahami perbedaan format karena skripsi dan artikel ilmiah itu ibarat dua bahasa yang berbeda. Keduanya membahas hal yang sama, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Lalu, yang kedua, teknik merangkum. Di sini kita akan belajar bagaimana menyarikan isi skripsi kita yang tebal itu menjadi artikel yang ringkas, tapi tetap kuat secara substansi. Yang ketiga, kita perlu tahu standar penulisan. Setiap jurnal punya aturan yang cukup ketat, dan kita harus menyesuaikan gaya penulisan kita dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Dan terakhir, strategi publikasi. Ini penting banget, karena menemukan jurnal yang tepat untuk karya kita, itu ibarat menemukan rumah terbaik bagi tulisan kita. Jadi, mari kita pelajari bersama, agar karya kita tidak hanya selesai, tapi juga tersebar dan berdampak. Nah, teman-teman, sebelum kita bisa mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah, kita perlu memahami dulu apa sih bedanya skripsi, itu biasanya panjang, bisa sampai ratusan halaman. Sedangkan artikel ilmiah hanya berkisar 5 hingga 15 halaman. Jadi kita harus bisa menyingkap, menyaring dan merangkum esensi yang paling penting saja. Tujuannya pun berbeda. Skripsi itu ditulis untuk memenuhi kewajiban akademik agar bisa lulus kuliah. Tapi artikel ilmiah punya misi lebih luas untuk disebarluaskan, dibaca banyak orang, bahkan menjadi bagian dari diskusi ilmiah global. Gaya penulisannya juga beda. Kalau skripsi cenderung panjang, lengkap, dan mendalam, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita memahami topik secara menyeluruh. Sementara itu, artikel ilmiah harus ringkas, padat, dan langsung ke poin penting, karena pembaca jurnal biasanya mencari informasi cepat dan fokus. Nah, setelah kita paham perbedaan ini, kita bisa mulai berpikir bagian mana dari skripsi saya yang paling kuat untuk dijadikan artikel, dan bagaimana cara meramunya agar layak terbit. Ketika kita berbicara tentang artikel ilmiah, struktur penulisannya tidak serumit yang dibayangkan. Justru jauh lebih ringkas dan terarah dibanding skripsi. Secara umum, artikel ilmiah tersusun dalam 4 bagian utama yang dikenal dengan pola IMRAD. Introduction, Method, Result, and Discussion. Bagian pertama adalah judul dan abstrak, yang merangkum seluruh isi penelitian dalam 150 sampai 250 kata secara padat, lengkap dengan kata kunci yang relevan. Selanjutnya,
pendahuluan dan metode menggantikan bab 1-3 dalam skripsi. Di bagian ini, penulis cukup menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta metode yang digunakan secara ringkas. Tidak perlu semua detail teknis yang panjang. Kemudian bagian hasil dan pembahasan berisi temuan utama dari penelitian dan bagaimana penulis menafsirkannya, disertai dukungan literatur jika perlu. Terakhir, kesimpulan dan referensi menyajikan ringkasan temuan penting tanpa bertele-tele, dan tentu saja menyertakan sumber-sumber ilmiah yang dikutip. Mengubah skripsi menjadi artikel tidak sekedar memangkas jumlah halaman, tetapi merombak ulang isi menjadi lebih fokus dan tajam. Misalnya, tinjauan pustaka yang biasanya berdiri sendiri di bab 2 skripsi, dalam artikel cukup disisipkan di bagian pendahuluan atau pembahasan sebagai penguat argumen. Begitu pula dengan bagian metodologi yang semula dijelaskan panjang lebar, kini cukup dijabarkan secara efisien, hanya poin-poin utama saja. Triknya adalah menyaring informasi paling penting, menyingkat tanpa kehilangan makna, dan menyesuaikan gaya penulisan agar sesuai dengan tuntutan jurnal. Dengan memahami struktur ini, kita tidak lagi bingung harus mulai dari mana, karena setiap bagian memiliki peran yang jelas, dan tugas kita hanya menyusunnya secara sistematis dan ringkas. Menentukan fokus artikel adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses mengubah skripsi menjadi tulisan ilmiah yang siap terbit. Seringkali, skripsi kita membahas banyak variabel, teori, dan analisis yang sangat lengkap. Namun, artikel ilmiah tidak membutuhkan semuanya. Justru, artikel yang baik hanya memuat satu gagasan utama yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, penulis perlu menyaring isi skripsi dan memilih satu topik atau temuan yang paling menarik dan paling relevan untuk dijadikan inti tulisan. Sebagai contoh, jika dalam skripsi Anda membahas berbagai faktor yang memengaruhi obesitas remaja, seperti pola konsumsi fast food, aktivitas fisik, pengaruh keluarga, dan media sosial, maka dalam artikel ilmiah, cukup pilih satu faktor saja yang paling dominan atau datanya paling kuat, misalnya konsumsi fast food. Dengan begitu, artikel Anda bisa diberi judul seperti hubungan konsumsi fast food terhadap risiko obesitas pada remaja SMA di kota X. Fokus yang sempit ini justru memudahkan Anda menyusun argumen secara tajam dan membuat pembaca jurnal lebih mudah memahami pesan utama tulisan Anda. Hindari keinginan untuk memasukkan semua bagian skripsi karena akan membuat artikel menjadi tidak fokus dan terlalu panjang. Ingatlah bahwa artikel ilmiah bukan rangkuman skripsi, melainkan transformasi yang menyajikan satu pesan kunci yang ingin Anda sampaikan kepada komunitas ilmiah. Langkah kedua dalam mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah adalah meringkas setiap bagian penting secara padat dan terarah. Bayangkan Anda sedang menyajikan hasil penelitian kepada pembaca yang tidak punya banyak waktu. Mereka hanya ingin tahu poin intinya. Oleh karena itu, tidak semua isi skripsi harus dibawa ke artikel. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih bagian-bagian yang benar-benar penting dan menyusunnya kembali dalam format artikel ilmiah yang lebih ringkas. Mulailah dari pendahuluan. Ambil esensi dari latar belakang dan tujuan penelitian Anda dalam 2 hingga 3 paragraf. Tidak perlu memaparkan teori panjang lebar atau kutipan terlalu banyak. Lalu, untuk metode,
Jelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan cara analisis secara singkat, namun tetap informatif agar orang lain bisa meniru jika ingin meneliti hal serupa. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan, pilih 1 atau 2 temuan utama dari skripsi Anda yang paling mendukung fokus artikel. Bahas temuan itu secara langsung dan hindari pembahasan berputar-putar. Terakhir, buat kesimpulan yang menjawab langsung tujuan penelitian berdasarkan hasil yang ditemukan. Cukup 1 paragraf saja. Dengan merangkum isi skripsi seperti ini, Anda tidak hanya menyederhanakan tulisan, tetapi juga membuat artikel Anda lebih kuat, to the point, dan mudah diterima oleh jurnal ilmiah. Ingat, tujuan utama dari artikel bukan untuk menceritakan semua proses, tapi untuk menyampaikan pesan ilmiah dengan jelas dan singkat. Langkah ketiga yang tidak kalah penting dalam mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah adalah menyusun ulang abstrak dan judul. Dua elemen ini adalah wajah depan dari artikel Anda dan seringkali menjadi penentu apakah editor jurnal akan tertarik membaca lebih lanjut. Sayangnya, banyak penulis pemula hanya menyalin abstrak dari skripsi tanpa adaptasi. Padahal gaya penulisan artikel ilmiah jauh lebih padat, jelas, dan langsung ke poin penting. Agar lebih efektif, tulislah abstrak sepanjang 150-250 kata yang mencakup poin-poin inti menggunakan struktur IMRAT. Introduction, mengapa penelitian ini penting, method, bagaimana cara Anda meneliti, results, apa temuan utamanya, dan discussion atau conclusion, apa artinya dan mengapa penting. Hindari kutipan teori, singkatan yang tidak umum, atau pernyataan umum seperti penelitian ini diharapkan bermanfaat. Fokuslah pada apa yang betul-betul Anda temukan. Tips aplikatif, bayangkan Anda menjelaskan penelitian Anda kepada seseorang dalam waktu 60 detik saja. Itulah kira-kira ringkasan abstrak yang ideal. Cobalah juga membaca 3-5 abstrak jurnal di bidang yang sama sebagai referensi gaya. Untuk judul, buatlah yang singkat, spesifik, dan padat makna, gunakan kata kerja aktif bila mungkin, dan pastikan kata kunci utama muncul dalam judul agar mudah ditemukan di mesin pencari jurnal. Hindari frasa yang terlalu umum seperti studi tentang atau pengaruh terhadap, jika bisa diubah menjadi pernyataan yang lebih tajam dan fokus. Contoh perbaikan, judul skripsi, studi tentang pengaruh kebisingan lalu lintas terhadap kesehatan mental warga, judul artikel, kebisingan lalu lintas sebagai prediktor gangguan mental ringan pada warga perkotaan. Dengan pendekatan ini, abstrak dan judul Anda tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga berdaya jual ilmiah tinggi, mudah dipahami, ringkas, dan langsung menyampaikan esensi penelitian Anda. Langkah keempat dalam mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah adalah menyesuaikan tulisan dengan template jurnal yang dituju. Ini bukan hanya soal estetika dokumen, melainkan soal kepatuhan terhadap standar jurnal ilmiah yang bisa menentukan diterima atau tidaknya naskah Anda. Setiap jurnal biasanya menyediakan author guidelines dan template resmi yang bisa diunduh melalui situs web mereka. Pastikan Anda membaca dengan cermat setiap petunjuk di dalamnya. Selanjutnya, formatkan dokumen Anda sesuai ketentuan. Perhatikan jenis dan ukuran font, spasi antar baris, margin, sistem penomoran, serta gaya kutipan yang digunakan, misalnya APA, Vancouver, Chicago, dan lain-lain. Jangan remehkan hal ini karena banyak artikel ditolak bukan karena isinya kurang bagus, tapi karena tidak sesuai dengan gaya penulisan jurnal. Lalu, perbarui referensi Anda. Artikel ilmiah harus mencerminkan diskursus terbaru. Sebaiknya 60-80% referensi yang digunakan berasal dari 5 tahun terakhir. Anda bisa mencarinya melalui database jurnal terindeks seperti Scopus, Doage, atau Google Scholar. Jika perlu, gunakan reference manager seperti Mendeley atau Zotero agar lebih rapi dan otomatis. Terakhir, submit artikel Anda melalui sistem jurnal yang disediakan. Umumnya menggunakan OJS,
Open Journal System, atau platform serupa. Pastikan semua file yang diminta lengkap termasuk cover letter, file utama tanpa identitas penulis, dan pernyataan etika publikasi jika diminta. Sebelum mengirim, simulasikan naskah Anda ke dalam template jurnal. Gunakan copy-paste per bagian untuk menghindari format acak. Juga simpan versi asli dan versi yang sudah diformat agar mudah melakukan revisi nantinya. Dengan menyesuaikan artikel sesuai template jurnal, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah penulis yang profesional dan menghargai proses penerbitan. Ini langkah kecil yang memberi dampak besar. Sebagai penutup, mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah bukanlah sekedar soal memangkas halaman atau merapikan tulisan, tetapi tentang mentransformasi ide dan temuan menjadi kontribusi ilmiah yang lebih luas dan bermakna. Proses ini memang menantang, namun sangat mungkin dilakukan jika kita mengikuti langkah-langkah secara sistematis, mulai dari menentukan fokus artikel, merangkum isi skripsi secara ringkas dan padat, menulis ulang abstrak dan judul secara efektif, hingga menyesuaikan dengan template jurnal target. Ingatlah, setiap penyesuaian yang Anda lakukan bukan sekedar soal teknis, tetapi juga bagian dari proses belajar menjadi peneliti dan penulis yang lebih matang. Semoga panduan ini membantu Anda melangkah lebih percaya diri dalam dunia publikasi ilmiah. Selamat menulis dan jangan ragu untuk mulai hari ini.